Untuk teens di area 1910 itu juga ada support, 1940 juga ada support tuh. Jadi kita bisa buy on weakness aja. Jadi kalau Jadi untuk jangan saham-saham yang telat gini, yang laggard, better mm-mm, aja ya. mm-mm. Buy Oh, on weakness aja ketika lagi terkoreksi. Justru makanya indeks lagi terkoreksi, kesempatan ya untuk kita buy on weakness. Kita ngincer saham-saham yang memang lagi uptrend dan dia koreksinya koreksi sehat. oke, tadi udah disebutkan ya saham-sahamnya ya, tergantung risk profile teman-teman, tergantung strategi teman-teman. Nah, kemudian sih, tadi kita udah bahas sektor komoditas. Nah, saya ingin bahas mengenai sektor teknologi yang lagi hype-hype-nya nih. Dimana kita melihat dua perusahaan teknologi yang lagi digilai oleh retail. Yang pertama adalah Goto, karena dia merupakan perusahaan dengan market cap nomor 3 atau 4 di Indonesia saat ini. Dan juga yang kedua adalah Wirge yang terus mencetak rekor all time high-nya. Bagaimana pandangan Cici terhadap dua saham ini? Silakan. Kalau untuk Goto, saya nggak gitu tertarik ya, karena saya tahu market cap-nya besar, pasti dia pergerakannya juga nggak akan oke-oke banget. Lebih baik, masih lebih oke WIRG nih, apalagi dia udah lepas dari kandang, masih mampu untuk naik ya, tadi hampir arah tuh. Saya juga, jadi saya memang sebetulnya nggak udah berkomitmen untuk tidak entry di saham-saham IPO. Karena menurut saya IPO itu seperti berjudi. Sedangkan ketika dia udah ada pergerakan, baru saya akan entry. Jadi saya percaya bahwa saham yang bagus, pasti dia akan tetap bagus walaupun kita entry-nya terlambat. Contoh kayak ADMR, saya juga entry-nya telat, tapi bisa cuan. Untuk WRG, saya entry-nya telat. Tadi baru entry di area 1100-an dan cuan juga kan gitu. Jadi menurut saya WRG ini masih bagus karena buying power-nya kuat banget sih. Yes, yes, dan volumenya meningkat cukup signifikan hari ini. Nah, kalau Mm-mm. dari Cici sendiri, tadi kan udah melihat nih, banyak saham-saham yang direkomendasikan Cici atau direferensikan Cici ini adalah saham-saham yang mencetak rekor all time high. Tapi banyak retail yang psikologisnya nggak kuat kalau melihat saham yang naik terus atau naik gila-gilaan terus cetak rekor all time high. Nah, bagaimana mengatasi psikologis tersebut? Oke, dulu juga saya pernah ngelewatin hal-hal itu ya, karena saya nggak tahu. Makanya dengan kita belajar, kita jadi tahu kenapa kita memilih saham all time high ini. Nggak semua saham-saham all time high itu bagus, karena ada juga yang, eh, jadi kita mesti lihat history chartnya. Apakah dia setelah mencetak all time high, dia akan koreksi dulu, atau dia eh, style supirnya ya kita bisa bilang style supirnya ini oke. Kalau kayak Saratoga itu saya lihat chartnya itu rapi. Dia begitu breakout, habis itu dia akan konsol dulu. Dia breakout lagi, dia konsol lagi. Maka kita bisa cari titik entry-nya. Oh, dia kebiasaannya setelah breakout dia akan konsol. Maka kita bisa mencari titik entry-nya, kita buy on support atau kita buy on breakout. Nah, jadi lumayan. Dan pastiin ketika saham itu all time high, ada inflow-nya. Jadi nggak sembarang saham-saham all time high. Kayak Saratoga itu kan uh, asingnya ya, foreign flow-nya itu bagus banget. Info juga ada foreign flow-nya. Untuk ADRO juga ada foreign inflow-nya. Karena indeks kita naik kan karena foreign flow. Nah, maka kita cari saham-saham yang uptrend, dia naik, didukung dengan adanya foreign flow. Maka kita lebih pede. Dan kita cari historinya, kita pelajari. Waktu itu saya pernah juga live YouTube ya, saya waktu itu YouTube dengan para teman-teman, acara donasi, dan itu saya ada menjabarkan saham-saham yang all time high. Saya kasih contoh, ini loh saham all time high, kenaikannya bisa beggar-beggar gitu. Kayak INKP, kayak Temas, kayak DMMX. Waktu itu DMMX kan naiknya gila-gilaan ya, unstoppable. Nggak ada yang berani entry. Tapi nggak nyangka kan, begitu kita tarik ukur, dia all time high terus. Koreksinya sangat kecil sekali. Dan itu berapa ratus persen ya? Ada kali seribuan. Untuk DMMX itu di tahun 2021 dia naiknya. Jadi dengan kita mempelajari ciri-ciri gejala-gejala saham-saham all time high yang memang benar-benar valid dia naiknya, maka kita bisa lebih pede jadinya. Oh, ini ciri-ciri saham yang all time high, dia ada inflow-nya, dia terkoreksinya kecil-kecil, maka kita berani untuk entry buy on breakout. Oke, jadi intinya yang pertama tadi untuk kejar-kejar saham all time high, yang pertama kita lihat buying powernya atau flow-nya nih.
Kira-kira flow-nya itu signifikan atau tidak, buying power-nya besar atau tidak. Kalau besar, kita masih bisa lanjut atau berani untuk entry. Yang kedua, kita perhatikan pattern sebelumnya. Biasanya habis dia mencetak all time high, dia koreksi sehat, koreksinya kecil atau lebar. Ini yang perlu kita perhatikan. Dan yang kedua atau yang ketiga, saya teman-teman juga perhatikan money management ya, Cik, ya. Jangan lupa Betul, itu betul banget. jangan all in istilahnya ya, diversifikasi, karena kita nggak tahu apakah supirnya itu malah tiba-tiba nanti mengguyur atau kayaknya masih naik lagi nih. Nah, itu yang perlu kita perhatikan juga kan. Karena tentu saja semuanya akan tergantung dari big money kan sih ya, semuanya yang masuk dalam saham tersebut. Benar, benar banget. Ada contoh BSML ya, itu saham baru IPO juga, dan dia all time high juga, tapi stylenya lain. Begitu dia breakout, dia naik diguyur. Dia breakout lagi, cetak all time high lagi, terus diguyur lagi. Nah, jadi kita mesti tahu, oh stylenya supirnya ternyata begini. Sehingga kita tahu titik entry-nya. Oh, kita buy on weakness saja. Jangan entry-nya di atas. Seperti itu. Ya, supaya secara psikologi kuat ya, nggak di bawah swing yang lebar banget ya, yang bisa mengganggu psikologi para teman-teman investor atau trader. Nah, kemudian Cik, aku juga penasaran, tadi kan kita udah bahas mengenai komoditas dan juga kaitannya mengenai sektor teknologi yang lagi. Bagaimana dengan sektor-sektor yang cukup laggard? Seperti biasanya kalau habis komoditi boom, yang akan lari adalah properti, ada properti boom. Terus ada construction juga, karena saat ini kita lihat APBN untuk konstruksi IKN atau ibu kota baru nanti, budgetnya cukup besar di sana. Adakah peluang di balik saham-saham tersebut yang masih tertekan harganya hingga saat ini? Silakan. Untuk sektor konstruksi saya nggak begitu ngelihat dan memang nggak tertarik ke sana. Tapi untuk properti mungkin masih oke ya. Terutama kemarin kan saham kayak CTRA dia mencoba untuk breakout dari downtrend line-nya. Juga ada SMRA. SMRA masih belum sih. Mungkin CTRA ya. Ketika mereka sudah mampu breakout dari downtrend line-nya, saya rasa itu lebih menarik sih. Untuk sekarang kita lihat dulu aja pergerakannya. Saya masih belum tertarik sih untuk entry, masih wait and see aja. Yes, karena tadi Cici menyebutkan ya, Cici ini merupakan trend following, jadi mungkin saham-saham yang dipegang untuk beli buy on breakout, saham-saham yang uptrend itu masih belum lepas, jadi istilahnya masih tunggu lah. Nanti saatnya udah mulai goyang di atas atau IHSG udah mulai balik arah, take profit dulu, raise cash, jangan lupa ya teman-teman, money management, raise cash. Nanti tadi disebutkan IHSG di kisaran 6.700, nanti bisa mulai ambil lagi saham-saham kaitannya yang blue chips atau saham-saham kecil. Dan saham-saham kecil buat teman-teman sekalian, kita ada alat pembantu nih, yaitu alat pembantunya adalah aplikasi dari Wins, yang mana buat malam hari ini teman-teman yang buka rekening Sukosekuritas di eform.sukosekuritas.com under Alfian 2 atau under Wins, teman-teman berkesempatan mendapatkan akses ke support baru dan juga Wins. Plus kelebihan di support, kita bisa buka rekening lebih dari satu. Jadi jangan lupa buat teman-teman yang mau bisa buka rekening support saat ini juga. Dan juga buat teman-teman yang udah jadi nasabah, ingin punya akses yang baru di rekening sebelumnya, bisa screenshot post story malam ini dan tag ke Sukosekuritas dan Manager 17 serta Wisdom and Invest untuk mendapatkan akses ke aplikasinya. Nah, Cik, kita ini penasaran juga nih. Waktu itu gimana sih histori Cik Juli dan tim menemukan scanner ini? Apa logic behind membangun aplikasi ini? Karena kan aplikasi nggak mungkin jadi aplikasi tanpa ada logic di belakangnya. Bagaimana Cici membangun logic di belakangnya sehingga terjadi aplikasi atau Telegram Wins yang sangat komprehensif sekali ini? Oke, jadi dulu waktu saya ketemu sama Foni, kita sebetulnya pernah berniat untuk ikutan workshop belajar Ami Broker. Foni sih akhirnya ikut, saya nggak ikut. Dan setelah saya mulai belajar otodidak, aduh pusing banget, ribet banget dan membuang waktu. Sehingga saya mikir gimana caranya supaya kita lebih efisien dalam trading. Karena kalau kita cuma mikirin setting-setting segala macam itu membuang waktu ya. Nanti kita jadinya malah nggak maksimal dalam men-screening saham-saham. Menganalisa saham jadi malah nggak maksimal. Makanya saya gimana caranya bikin tim, saya minta yuk kita bikin ya tools yang bisa ngebantuin kita supaya lebih efektif dan efisien dalam trading, membantu kita. Jadi kita nggak repot-repot ya. Makanya dibuatlah chart Wisdom and Invest itu, dia udah ada support resistnya, sehingga kita nggak perlu tarik-tarik garis lagi. Udah ada screener, dan screenernya kita bisa
sesuai kebutuhan juga gitu ya, perlu screener apa, maka kita akan usahain untuk bikinin. Waktu itu sempat ada screener, sempat lagi booming tuh saham-saham yang open sama dengan low. Yes, itu ada juga. Jadi kita bikin, Oh, itu wow, ada keren juga. banget. Cuma sayangnya kalau untuk yang free itu agak terbatas ya, nggak semuanya. Biasanya yang fasilitasnya full itu harus berlangganan ke member yang lebih lengkap gitu. Kalau yang berlangganan itu memang lebih komplit, ya paket komplit lah Kalau ntar yang 200 gitu. orang pertama yang join support under Alfion 2 gimana nih? Aksesnya berapa lama dan dapat akses yang mana aja? Kalau yang free itu khusus yang untuk klien sih itu chart MS, ada screener untuk MACD Golden Cross, Stochastic Golden Cross itu juga cukup powerful ya. Karena sinyal entry dari MACD kan kita udah tahu yang kita sering gunakan gitu. Stochastic Golden Cross itu juga bisa dipakai. Terus ada uh, ini siklus sektoral yang seperti RRG itu. Oh Ya, iya tapi iya iya. khusus untuk Testimoni lah khusus istilahnya untuk lah ya. Kayak ya testimoni gitu. betul. Oh iya iya. Hmm. Dan semuanya teman-teman bisa dapatkan dan sekarang kita diskusi saham lagi nih, Ci. Ini udah mulai banyak Hmm. pertanyaan nih dari teman-teman. Dan kita boleh jawab satu persatu ya, Ci ya. Yang pertama Ya, dari Aji Setiawan. WIRG ADMR, bagaimana Ci Juli? Kita masuknya kapan? Karena nggak dikasih koreksi. Apakah langsung hajar dengan money management atau bagaimana? Silakan Ci Juli. untuk ADMR biasanya saya entry kita bisa manfaatin yang namanya VWAP ya atau volume weighted average price. Minimal kita entry-nya di area sana. Kalau mau dinaikin antriannya boleh juga, ya jangan jauh-jauh lah dari sana dan kita tentunya yang paling penting adalah atur money management. Jadi kita entry, kita nggak banyak-banyak dulu. Begitu dia udah mulai floating, maka kita bisa tambah sedikit-sedikit. Kayak Oke. WIRG juga. Jadi belinya beli cicil ya di satu saham itu. Jangan langsung tabrak di satu harga, tapi belinya beli cicil. Peluru yang kita punya. Betul. Oke. Itu ya perhatian ya teman-teman. Kalau WIRG ADMR area yang bagus untuk kita entry di mana nih, Ci? Hari ini sih udah naik banyak banget ya. Harus lihat besok lagi dan kita lihat dia angka VWAP-nya di area berapa. Sehingga kita bisa entry-nya ketika ada kesempatan gitu. Barangkali dikasih koreksi, dia turun ke bawah VWAP itu lebih baik lagi. Oke. Jadi intinya teman-teman besok nih perhatikan VWAP atau average. Kalau di aplikasi spot namanya average. Nih, di aplikasi desktop maupun mobile average. Jadi teman-teman belinya cicil. Misalnya besok aku mau beli WIRG sekian nih, belinya cicil. Pastikan teman-teman mendekati average atau di bawah average. Nah, di situ teman-teman lebih aman. Tapi sekali lagi perhatikan money management juga dari dana yang teman-teman masukkan. Teman-teman harus punya plan mau berapa persen masuk ke saham ini, saham B, C, D, E, dan masuknya dalam berapa kali. Nah, itu harus diatur dalam berapa kali. Dan semuanya mudah-mudahan teman-teman bisa atur menang sebaik mungkin dari VWAP atau average. Oke, selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan selanjutnya. Ini TPIA. TPIA ini juga kaitannya mengenai energi, petrokimia, dan juga toba, kaitan mengenai batu. Bagaimana view dari Cik Juli? Silakan. Oke. Untuk TPIA menarik sih hari ini dia mantul ya setelah terkoreksi 4 candle tuh. Jadi boleh juga kalau mau spekulatif buy. Kalau untuk tobanya, untuk toba ini saya agak kurang suka nih untuk toba karena dia masih bikin lower low. Biasanya saya menunggu sinyal seenggaknya dia harus mantul. Atau mau nunggu di area support sekalian, ini supportnya untuk si toba itu di area 1070. Jadi dekat-dekat sana, mendekati area supportnya, kita bisa spekulatif buy sehingga risknya lebih kecil ya. Jadi kalau misalnya dia breakdown, kita masih sempat buang dan nggak terlalu gede ruginya. Oke. Jadi toko beli di dekat 1100 ya untuk toba ya. 1070, 1080, 1090 lah. 1090 Stop lossnya di mana? sampai 1070. Kenapa?
stop lossnya di mana? Stop loss-nya under 10.55. 10.55, oke. Kalau TPIA gimana sih? Ini chartnya juga ya Masih downtrend sih. masih downtrend, TPIA masih downtrend ya. Hmm. Oke, tapi ini bisa Area taking diperhatikan kan profitnya, neckline-nya di kisaran area 9.800 nih. 9896 nih. Tapi dia emang trennya lucu sekali ya saham ini ya, unik ya, kalau rally hijau semua. apa? TPIA ya. Ya, Kalau yang tadi saya bacain Toba, iya TPIA begitu. Dia begitu naik, naik, begitu candle merah pertama kita harus keluar. ya Begitu selalu dia gitu. bikin lower low pertama langsung keluar. Karena begitu naik dia 9698 ya tadi area supportnya ya. Jadi begitu hijau-hijau tapi begitu merah waspada harus keluar karena biasanya akan diikuti merah-merah selanjutnya. Oke, kita akan lanjutkan pertanyaan selanjutnya ini dari trading IHSG. Ada kaitannya mengenai saham ESA, DOIT, dan SMDR. Silakan. Saya sambil lihat-lihat juga. Oke, saya buka chartnya dulu ya. Untuk ESA, ESA masih bagus sebetulnya. Tapi jangan break 1300 kan sih, kalau break dia bisa lebih dalam lagi sih. Gimana sih? Iya, jangan break 1300. Terus, Soalnya dia masih di atas MA20, jadi masih menarik buat saya sih. oke, masih Jaga aja di 1300, kalau dia breakdown maka ya kabur dulu aja. Kalau untuk doit setelah